Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak iblis meraih kutukan ilahi karena menolak untuk tunduk pada Nabi Adam, keabadian permusuhan tidak dapat diabaikan di dunia ini. Pertikaian tak berujung antara iblis dan keturunan Nabi Adam. Iblis tidak hanya berambisi menyesatkan manusia, tetapi juga dengan tekad jahat mencari celah untuk merugikan umat manusia, khususnya merugikan para wali dan ulama yang mendorong umat manusia untuk patuh kepada kehendak ilahi. Terdapat dalam lembaran Irsyadul Ibad, karangan Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, sebuah legenda mengenai seorang hamba Allah yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Humair. Pada suatu waktu, Syekh Muhammad Ibnu Humair mengejar pelarian di hutan. Disitulah pertemuan tak terduga dengan seekor ular terjadi. Ular ini dengan halusnya merayu Syekh Ibnu Humair untuk memberikan pertolongan. Pada permulaannya, sang Syekh sama sekali tidak menaruh curiga bahwa makhluk yang menyamar di hadapannya adalah iblis yang merayu. Tetapi di tengah hutan yang rimbun, iblis tak bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Dalam sekilas cahaya terang, hakikat asli ular ini terungkap. Iblis sendiri yang mengambil bentuk ular untuk mengecoh sang hamba Allah. Kebohongan dan tipu daya iblis tak dapat tetap tersembunyi dari pandangan Syekh Ibnu Humair. Iblis berbicara dengan penuh tipu daya, "Wahai Muhammad Ibnu Humair, lepaskan aku, dan mungkin engkau akan diberi pertolongan oleh Allah." Tapi balas Syekh Ibnu Humair dengan tajam, "Menyelamatkanmu dari siapa, dan dari apa?" Ular itu menjawab licik, "Selamatkan aku dari musuh bebuyutanku." "Syekh Ibnu Humair, di mana musuhmu itu berada?" Ular menjawab, "Dia menyusulku dari belakang." Syekh Ibnu Humair semakin menyelidik, "Dan dari umat manakah engkau berasal, wahai ular?" Sang ular mengakui, "Aku bagian dari pengikut Nabi Muhammad." Tanpa ragu, Syekh Muhammad Ibn Humair mengungkapkan tubuhnya dan menyuruh ular itu bersembunyi di balik jubahnya. Sang ular menolak, meragukan perlindungan ini dengan penuh tipu muslihat. "Mereka akan tetap melacakku, bahkan memeriksamu, jika aku merunduk di bawah jubahmu." Syekh Ibnu Humair bertanya dengan hati-hati, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu, maka?" Ular itu menjawab dengan kejahatan, "Jika engkau benar-benar ingin membantuku, bukalah bibirmu dan izinkan aku melintas dan bersembunyi dalam rongga mulutmu." Namun ketika usulan yang menakutkan itu terucap, Syekh Ibnu Humair menolak, "Tak ingin terperangkap dalam jebakan iblis, tidak. Aku takut engkau justru akan menjatuhkan aku." Lalu ular itu dengan penuh keyakinan berucap, "Demi Allah, tak ada niatku untuk merenggut nyawamu." Akhirnya, Syekh Muhammad Ibnu Humair membuka bibirnya dan mengizinkan ular tersebut memasuki mulutnya. Beberapa saat kemudian, seorang mendatangi sang Syekh, bertanya dengan tak curiga, "Wahai Syekh, apakah kau melihat seekor ular?" Dalam pertolongan untuk ular yang terselip, Syekh Ibnu Humair mengembangkan benang dusta, menjawab, "Tidak, mataku tidak menyaksikannya." Setelah si pengunjung pergi, meninggalkan Syekh Ibnu Humair, rasa bersalah mendera. Dalam kesadaran akan kebohongannya, Syekh pun merendahkan diri dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang baru saja dilakukannya. Dengan hati yang terbebani, ia kemudian berpaling kepada ular yang kini bertandang dalam raga tubuhnya. "Musuhmu telah melangkah pergi, tak ada lagi kehadiran di sini. Jika engkau ingin keluar, lakukanlah sekarang." Namun iblis yang menyamar itu melaungkan penentangan, berkata dengan gigih, "Wahai Syekh, saat ini aku memberimu dua pilihan, hatimu akan kuperturutkan atau hatimu akan kuretakkan." Terperangah oleh kata-kata tersebut, Syekh Ibnu Humair merasa terperosok dalam kegelapan, tak percaya apa yang didengarnya. "Maha suci Allah, di manakah kepercayaanmu, wahai ular? Di manakah sumpahmu yang kau ucapkan?" Ular itu tak kenal belas kasihan, "Ingatlah, aku takkan pernah melupakan permusuhan antara diriku dan leluhurmu, Adam, di masa ketika aku menggusurnya dari surga. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan garis keturunannya?" Kata-kata ular yang menyusup dalam batin Syekh Ibnu Humair menimbulkan kejutan luar biasa, mendorongnya untuk bertanya, "Apakah kau berniat membunuhku?" Dengan dingin dan tegas, ular itu menjawab, "Tentu saja, kematianmu akan aku raih." Tak gentar, Syekh Ibnu Humair berbicara lagi, "Nantikanlah hingga aku meninggalkan area perbukitan ini." Ular yang merasa angkuh menjawab, "Seperti yang kau inginkan." Setelah berada di tengah riak-riak pegunungan, Syekh Ibnu Humair memutuskan untuk menghadap Sang Pencipta. Dengan kedua tangannya terangkat, doa meluncur dari bibirnya, "Wahai yang melindungi,
Tuhan yang tersembunyi dalam perlindungannya, lindungilah diriku dengan rahmat-Mu yang tak terlihat. Selamatkanlah diriku dari si ular ini dengan kekuasaan-Mu yang menjulang di atas Arasy. Setelah memohon bantuan ilahi, Syekh Ibnu Humair melanjutkan langkahnya. Tapi, tak terduga, seseorang tiba-tiba muncul, berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh cahaya, aura keceriaan mengelilinginya. Orang itu menyapa Syekh Ibnu Humair dengan hangat, kata-katanya membawa keberkahan, semoga kedamaian melingkari dirimu. Tanggap Syekh Ibnu Humair dengan ramah, semoga keselamatan juga menyertaimu, wahai saudaraku. Kemudian, pria misterius itu menunjukkan perhatian. Wahai Syekh, kulihat wajahmu pucat, adakah sesuatu yang mengganggu? Syekh Ibnu Humair mengekspresikan perasaannya, musuh bebuyutanku telah menganiaya diriku. Orang itu bertanya lebih lanjut, di mana musuhmu berada? Syekh Ibnu Humair tak terputus, dia menyusup di perutku. Orang itu merespons dengan bijaksana, bukalah mulutmu. Syekh Ibnu Humair mengikuti perintahnya, dan tanpa ragu orang tersebut meletakkan sehelai daun, hijau seperti daun zaitun, di dalam mulut Syekh Ibnu Humair. Kunyahlah dan telan, ucap orang itu. Dan tanpa ragu, Syekh Ibnu Humair menggigit dan menelannya. Tidak lama kemudian, perutnya terasa seperti dipukul-pukul, sensasi ular berputar-putar dalam dirinya semakin kuat. Lalu, secepat kilat, ular itu terlempar dari dalam tubuhnya, terpotong-potong. Setelah insiden itu, Syekh Ibnu Humair bertanya dengan rasa ingin tahu, wahai saudaraku, siapakah dirimu? Aku melihat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kehadiranmu. Orang itu berkata dengan senyum, apakah engkau benar-benar tak mengenaliku? Syekh Ibnu Humair dengan jujur berkata, sungguh, aku tidak mengenalmu, saudaraku. Namun sang pria tak lama kemudian mengungkap identitasnya dengan bijak, aku adalah seorang yang telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pertolongan padamu. Orang itu melanjutkan, pada saat antara dirimu dan ular itu, saat engkau berdoa dengan kata-kata yang tadi telah engkau sampaikan, malaikat di 7 lapis langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendukungmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku akan membantu hambaku yang akan menyingkirkan musuh dalam wujud ular itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk menemuimu, aku yang dikenal sebagai Al-Ma'ruf. Tempat kediamanku berada di langit yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepadaku, pergilah ke surga dan ambil daun hijau di sana, temui hambaku, sungguh, kebaikan itu adalah tameng terhadap kejahatan, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kebajikan. Mungkin ada yang bertanya mengapa, meskipun cerita tentang iblis yang diusir oleh malaikat, tumbang di hadapan para nabi dan wali Allah, telah terulang berkali-kali, namun iblis masih terus-menerus menggoda manusia? Jawabannya simpel, karena Allah memperpanjang umur iblis. Itulah hikmah yang dapat ditarik dari pertemuan Syekh Ibnu Humair dengan orang misterius yang ternyata adalah Al-Ma'ruf, yang membantu untuk mengusir iblis yang menyamar sebagai ular. Kebaikan dan perlindungan Allah selalu hadir bagi mereka yang taat dan beriman. Maka teranglah, bahwa iblis takkan menemui ajalnya hingga saat manusia berada di ambang akhir zaman, yakni pada hari kiamat. Disinilah cerita yang terungkap, keabadian iblis sebagai peringatan bagi manusia agar tetap berjaga dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Jadi, janganlah kita lengah, karena pelajaran dari kisah ini adalah bahwa perjalanan menuju kebaikan dan takwa adalah perang panjang, yang membutuhkan ketekunan dan iman yang kokoh dalam menghadapi godaan dan musuh yang senantiasa berusaha menghalangi kita dari jalan kebenaran. Ingatlah, Allah senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan kepada hambanya yang tulus dan tekun. Jangan lupa untuk berlangganan dan ikuti saluran YouTube ini, untuk konten lebih mendalam tentang kisah-kisah inspiratif Islam yang akan membimbing kita dalam menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.